sempurna dan mudah abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini saya mau merespon pertanyaan dari sahabat, teman-teman, adik-adik terkait dengan gerakan-gerakan yang saya share. Pertanyaannya begini, gerakan halau angin dari dalam badan gimana? Saya sangat berterima kasih dengan pertanyaan ini, karena memang saya memiliki pengalaman tentang angin di dalam tubuh. Saya akan mengomentari topik ini terkait dengan gerakan halau angin dari dalam badan, dan ini menjadi topik utama pada kesempatan ini dan juga pada video-video berikutnya. Kenapa sampai saya katakan demikian? Karena terkait dengan gerakan menghalau angin dari dalam badan, kita tidak bisa mengharapkan satu cara. Tapi saya sedikit mengomentari dulu tentang angin di dalam tubuh, atau masuk angin di dalam tubuh, atau orang juga mengatakan bahwa ada angin jahat. Nah, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, memang cerita angin masuk di dalam tubuh ini berdasarkan pengalaman saya memang membuat saya itu pontang-panting untuk mencari cara bagaimana mengeluarkan atau menghalau angin dari dalam badan. Pengalaman saya menunjukkan begini. Ketika saya masih muda, itu saya tidak merasa seperti apa yang namanya masuk angin. Seiring dengan perjalanan waktu, usia, ya sekitar 45-an ke atas lah, terasa bagaimana pahitnya atau kondisi fisik kita ketika masuk angin di dalam tubuh. Memang merepotkan, meresahkan, dan membuat tidak nyaman. Saya mau menceritakan, entahlah mungkin teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak punya pengalaman tentang bagaimana angin masuk di dalam tubuh. Saya mau ceritakan pengalaman saya. Jadi ketika tubuh kita masuk angin, atau ada angin di dalam tubuh, atau ada gas di dalam tubuh, itu tanda-tandanya yang saya rasakan itu perut kita kembung, kemudian sisi-sisi perut kita ini berat dan rasa nyeri-nyeri, pinggang juga nyeri. Selain itu, ketika kita makan, itu biasanya kalau kenyang terasa di sini. Tapi kalau ada angin dalam tubuh, itu makanan yang kita makan terasa itu sampai di dada dan membuat rasa tidak nyaman. Nah, yang lain lagi, buang angin susah, buang air besar juga susah. Terus kadang rasa buang angin yang perasaan-perasaan buang angin, padahal angin tidak keluar-keluar. Nah, terus rasa buang air besar, bukan rasa air besar, perasaan seperti hendak buang air besar, dan memang itu tidak nyaman. Terus kita duduk juga tidak nyaman, kita juga mau berkomunikasi atau bercerita, berhubungan dengan orang lain tidak nyaman, bekerja juga tidak nyaman, pokoknya tidak nyaman. Untuk melakukan aktivitas apapun itu rasa tidak nyaman. Itu seperti kita bingung entah mau buat apa. Itu jeleknya kalau ada angin di dalam tubuh. Nah, teman-teman
teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, memang kita tidak pernah lepas ya, tidak bisa dihindari, kita selalu berhubungan dengan alam. Itu kita tidak bisa hindari, karena angin itu yang pasti bahwa datangnya dari alam. Tapi kita hidup dengan alam. Nah, memang persoalannya kemampuan tubuh kita untuk mengeluarkan angin. Waktu masih muda, tubuh kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan angin. Tetapi ketika usia, ya mungkin 40 atau 45 ke atas lah, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan angin itu mengalami penurunan. Itulah sebabnya umur-umur 40 ke atas atau 45 ke atas itu akrab sekali dengan minyak-minyak yang hangat, seperti minyak monamat, minyak tawon atau minyak remason segala macam. Itu memang untuk bisa oles-oles, artinya mengurangi rasa kurang enak ketika angin di dalam. Nah, itulah pengalaman saya terkait dengan bagaimana angin itu masuk di dalam tubuh, yang pasti membuat kita itu tidak nyaman. Nah, kembali kepada pertanyaan dari sahabat tadi, gerakan halau angin dari dalam badan, itu bahasa aslinya dari teman yang terus mengikuti video saya, terutama di gerakan-gerakan. Nah, tentang gerakan halau angin ini saya akan bagi dalam beberapa bagian. Tetapi untuk kesempatan pertemuan yang pertama ini, yang bisa saya sharing terkait bagaimana mengeluarkan angin di dalam tubuh, itu saya sarankan ketika ada angin di dalam tubuh, segera minum air hangat sekitar 2 gelas sekaligus. Minum sekaligus air hangat. Kita duduk dulu, kita minum air hangat. Terus itu kalau sudah ada angin di dalam tubuh kita. Ini pertolongan tindakan pertama atau pertolongan pertama itu minum air hangat. Yang banyak paling kurang 2 gelas lah, minum saja. Selang berapa waktu lagi, 1 atau 2 jam, minum lagi. Nah, untuk pencegahan, biar kita itu agak kuat, tahan terhadap masuk angin, disiplin minum air. Karena pengalaman saya, masuknya angin di dalam tubuh saya itu karena saya kurang disiplin minum air putih. Nah, sekarang saya mau berbagi untuk mencegah masuk angin di dalam tubuh, itu memang harus disiplin minum air. Misalnya, kalau saya di sini saya sudah jadwalkan memang pagi sekitar 2 gelas, waktu bangun tidur 2 gelas air hangat. Kemudian sekitar jam 9 atau 10 atau sebelum makan siang, saya minum lagi 2 gelas air hangat. Terus sore sekitar jam 4 itu saya minum lagi 2 gelas air hangat. Kemudian sebelum makan malam, sekitar 1 jam sebelum makan malam lah, saya minum lagi air hangat 2 gelas. Sehingga nanti setelah makan malam, saya hanya minum 1 gelas air. Nah, ini gerakan yang saya lakukan untuk mencegah. Ketika saya tidak disiplin dengan jadwal minum air ini tadi, itu rawan angin masuk di dalam tubuh. Nah, teman-teman, itulah yang saya mau sharing terkait dengan gerakan angin. Kesempatan ini saya sharing itu bagaimana saya anjurkan untuk disiplin minum air, dan juga kalau tindakan pertama pencegahan biar mengurangi itu, ketika kita ada angin di dalam tubuh, minum air hangat. Nah,
dengan upaya-upaya dari luar, memang ada banyak ya. Ada banyak minyak-minyak untuk menghangatkan seperti minyak tawon, minyak dewon, minyak mas, mason, segala macam. Tetapi saya di sini saya lebih memilih yang natural. Saya gunakan saja apa yang ada di rumah karena saya selalu menghayati bagaimana solusi ada di sekitar kita. Sehingga saya terkait dengan untuk menghangatkan tubuh, misalnya menghangatkan pinggang, sisi perut, menghangatkan leher, tengkuk, punggung, itu saya gunakan itu jahe dan kencur. Itu saya parut, kencur, parut juga jahe atau ginger itu, terus saya peras, ambil airnya, baru gosok di leher, di tengkuk, di sisi perut. Itu dari luar, itu memang untuk membantu juga. Tetapi ini pilihan. Kadang-kadang orang tidak mau kotor atau apa segala macam, silakan. Tetapi saya memilih dua benda itu, yakni jahe dan kencur. Ini saya bisa tunjukkan, ini jahe, ini jahe, ini kencur, saya parut, terus ambil airnya, saya olah. Nah ini itu tindakan tindakan pertama atau gerakan pertama untuk menghalau angin dari dalam tubuh kita. Ada gerakan-gerakan fisik terkait dengan upaya-upaya untuk menghalau angin, itu nanti di video berikut. Saya akan membuat, berdasarkan pengalaman saya akan mengatraksikan pilihan-pilihan gerak. Karena pilihan-pilihan gerak ini kadang ada gerakan yang memang saya rasa cocok, bisa angin itu keluar dari dalam tubuh, angin keluar, tapi kadang tidak. Terus saya pilih lagi gerakan lain. Nah, itu nanti yang membuat saya ada beberapa nanti pilihan-pilihan gerak. Namun pada kesempatan ini saya hanya memberi satu aksi lah. Bagaimana tadi ketika angin sudah masuk di dalam tubuh dan kita merasa perut tembung dan tidak nyaman, maka tadi saya sudah katakan minum air hangat. Setelah minum air hangat, duduk sebentar, ya sekitar 3 menit atau 5 menit lah, kemudian bangun, mulai lakukan gerakan-gerakan kecil. Ya ini di video pertama saya sharing tentang gerakan kecilnya itu seperti ini. Setelah minum air hangat ini, gerakannya seperti ini. Sebetulnya sudah ada juga di video-video saya sebelumnya, tapi sekarang saya saya atraksikan kembali. Yang simpel, yang bisa diikuti oleh semua orang. Gerakannya begini. Perhatikan posisi saya seperti biasa. Saya tutup lubang hidung sebelah, tarik nafas, tahan beberapa saat, keluarkan. Tarik lagi, tahan, hembuskan sampai perut menepis. Itu pertama. Kemudian yang kedua, rapatkan kedua kaki dalam keadaan relaks. Kita begini ya, sekitar 15-20 kali lah. Nah, seperti ini. Kemudian buka kedua kaki ini, kita begini. Ini maksudnya untuk putar badan ini, untuk merangsang biar tubuh, membantu tubuh kita untuk mengeluarkan angin. Nah, itu balas. Ini kita lakukan beberapa kali. Ini saya hanya kasih contoh. Kemudian ini, tahan. Ini gerakan sederhana. Nah, kemudian
perhatikan. Ini. Kali. Ini bantu karena berdasarkan pengalaman saya, keluarnya angin itu dari dalam tubuh itu tidak hanya melalui kita di anus, permisi, di lubang belakang, juga membuat kita kalau bahasa di saya sini doang yang nah, itu juga cara tubuh mengeluarkan angin. Kita bantu dengan gerakan-gerakan yang memudahkan kita untuk rasa doa. Nah, ini. Nah, kembali. Ini kita lakukan beberapa kali semaunya kita. Kemudian ini. Nah, ini hanya maksud supaya ini kita tertekan. Karena gerakan yang saya lakukan ini membuat kita itu buang angin. Nah, ini. Terus kembali. Ini simpel saja. Nah, kemudian perhatikan berikutnya lagi. Ini tangan kita nih. Buang saja ke belakang. 1, 2, 3. Buang saja ke belakang gini sebanyak 20 kali lah. Ini sebetulnya ini upaya kita dari luar membantu tubuh untuk bagaimana tubuh punya kemampuan untuk mengeluarkan angin. Nah, nanti ada gerakan lain yang lebih apalagi dari sekarang ini, tetapi ini untuk di video pertama cukup yang begini. Nah, itu lakukan semaunya kita, mau berapa banyak silakan. Kemudian ini perhatikan usaha ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Lakukan gini. Nah, ini membantu tubuh kita. Kemudian yang terakhir kita lakukan gerakan begini. Dengan santai saja. Nah, kadang gerakan yang ini membuat di sini rasa tertekan, juga tertekan. Itu yang membuat kita mudah buang angin, dan juga mungkin membantu juga untuk memudahkan buang air besar, juga memudahkan kita untuk yang saya katakan tadi doa itu. Nah ini yang membuat kita tubuh nantinya rasanya ringan. Seperti itu pengalaman saya. Kali ini saya bagi dulu cara yang mudah, sederhana, atau tindakan-tindakan pertama yang perlu dilakukan ketika ada angin di dalam tubuh dan kita ingin mengeluarkan. Saya kira tidak perlu berlama-lama tentang ini, dan saya akan sharing gerakan berikutnya pada video berikutnya. Jadi begitulah teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, itu bagaimana pahitnya atau situasinya ketika tubuh kita masuk angin, dan memang butuh upaya-upaya dari kita secara mandiri. Dan kalau saya di sini, saya tetap menghayati bahwa solusi ada di sekitar kita. Kita tidak usah patroli atau mengembara atau curhat tentang ini, tapi lakukan tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan. Baik itu tadi yang saya katakan, minum air hangat, ada jahe, ada kencur, ya boleh sana, bisa juga kencur itu dengan halia itu kita bersihkan dulu, kita iris, rendam biar hangat tadi, terus kita minum. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, mungkin terkait dengan gerakan halo angin dari dalam badan pada kesempatan ini demikian saja. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sehat sempurna dan mudah abadi.